Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi tanggal 29 Agustus 2025. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 12. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi yang indah ini, kami datang mengucap syukur kepadamu, karena betapa kasih-Mu, betapa perlindungan-Mu buat kami, sehingga pada pagi hari ini, kami bangun dari tidur kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan akan melaksanakan aktivitas kami. Tapi sebelumnya Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kami berdoa mau membaca firman-Mu sebagai landasan kami untuk melakukan setiap aktivitas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memimpin kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, sekaligus menjadikan firman-Mu ini sebagai suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, ampuni salah dosa kami, tuntun kami lewat Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih dan Damai. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang penipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Renungan kita berjudul Kekuatan Kasih. Matoto belan napak kaboro. Setelah memberitakan nasihat terkait hubungan suami dan istri, Rasul Paulus kemudian beralih kepada nasihat yang lebih bersifat umum. Nampaknya orang-orang percaya yang menjadi tujuan surat ini berada dalam situasi yang kurang baik akibat tekanan-tekanan di sekitar mereka. Jika melihat pada pasal sebelumnya, nampak bahwa orang-orang percaya bahkan menggali fitnah dari orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk terus bertahan dalam menghadapi semua fitnah dan berbagai tantangan lainnya. Rasul Petrus mengemukakan tentang kewajiban orang percaya dalam menghadapi para lawan maupun kawan. Menariknya, kewajiban itu terhadap kawan maupun lawan itu hanya satu, yakni rendah hati. Dalam bahasa Yunani, kata rendah hati disebut tapeinos, di mana kata ini menunjukkan pada sikap menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Sikap seperti inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengasihi semua orang. Adapun dasar dari sikap ini merujuk kepada Yesus Kristus yang rela berkorban untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, orang-orang percaya diminta untuk senantiasa seia sekata
dalam seperasaan dalam Yesus Kristus untuk mengasihi semua orang. Senjata terbaik untuk menghadapi fitnah dan berbagai tekanan adalah kehidupan yang mengasihi tanpa memandang muka. Tindakan kasih menjadi tanda bahwa seseorang tersebut mencintai hidup. Kehidupan gereja dimulai dengan tindakan kasih yang nyata. Karena kasihlah maka kehidupan baru dimungkinkan sebab oleh kasih jugalah manusia yang telah mati karena dosa mengalami kebangkitan. Barang siapa mencintai kasih berarti mencintai hidup. Seseorang tidak bisa mengalami hidup yang sesungguhnya tanpa kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum berpisah, mari Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, yang sudah memberikan kami firman-Mu sebagai landasan hidup kami ke depan. Di mana firman-Mu menekankan kepada kami bahwa kami harus melakukan tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami, baik di rumah maupun di mana saja kami berada. Biarlah kasih itu sempurna di dalam kehidupan kami ke depan, untuk menjamin di mana kami harus saling mengasihi, sehingga Tuhan pun di surga juga mengasihi kepada kami. Ya Bapa di surga, tuntun kehidupan kami, bimbing kami pada hari ini hingga siang malam, tutup bungkus kami dengan darah yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.